Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai teman Niken, apa kabar? Semoga hari ini semua dikaruniai kesehatan olehnya. Dengan Niken Tanti Sudarmono di sini mengucapkan terima kasih atas kesediaannya mendengarkan YouTube saya. Di YouTube kali ini saya akan membahas mengenai bosan jadi makan atau yang dikenal dengan emotional eating. Yuk kita dengarkan apa sih ini sebenarnya? Kalau kita baca artikel-artikel dari luar negeri, banyak sekali yang menyebut binge eating atau emotional eating. Yang sayangnya di sini belum populer. Jadi ditemukan suatu penelitian yang mengatakan bahwa kita ini makan tuh kadang-kala bukan karena kita butuh makan, bukan karena kita memerlukan energi dari makanan, tapi sebetulnya hanya karena kita bosan. Kita bosan akan sesuatu yang kita lagi lakukan, jadi rasanya ingin makan. Jadi kita mencari pelariannya ke makan. Nah, itu adalah yang disebut dengan binge eating. Nah, karena kita tidak menyadari bahwa itu sebetulnya adalah sesuatu yang lagi bosan, kita lagi mencari pelarian, jadi kita membiasakan diri. Ada apa-apa kita larinya ke makanan. Akibatnya apa? Jadi makan berlebih atau overeating. Nah, bahaya banget kan? Karena kita ketahui bareng kalau udah overeating, kita makan apapun yang ada di depan kita, kita tidak memikirkan apakah itu makanan pencetus inflamasi, apakah itu makanan membuat diabetes, atau apakah itu makanan membuat tiroid kita bermasalah. Semua kita makan hanya karena sebetulnya kita lagi binge eating. Sekarang banyak sekali produk-produk yang mengatakan makan ini loh nanti bisa membuat agar kita tidak merasa lapar atau lupa laparnya. Nah, itu sebetulnya benar nggak sih produk-produk itu? Produk-produk itu harus dilihat dulu. Jadi yang mengontrol rasa lapar itu, yang membuat kita jadi pengen makan mulu, emotional eating ini adalah dari mind kita. Jadi kalau obat-obat yang ditawarkan atau suplemen-suplemen yang ditawarkan ini bisa menyetop rasa makan, kita periksa dulu apakah dia sebetulnya suplemen untuk mind kita bukan. Kalau untuk mind itu sangat tepat. Nah, yang selama ini selalu saya tawarkan untuk teman-teman agar tidak ada rasa binge eating ini adalah biasanya MCT. Seperti kita ketahui, MCT ini dia akan diolah langsung oleh otak kita. Lalu ada juga adalah green tea. Kalau ini sudah dikenal ya, green tea ini sangat bagus untuk menyetop rasa-rasa kelaparan kita. Ya, nah, atau resveratrol. Ya, ketiga ini sangat bagus untuk menahan rasa-rasa lapar. Nah, kenapa saya biasanya menyarankan menggunakan green tea yang suplemen? Karena ingat, dalam satu suplemen dia tuh kan udah sudah dipadatkan, sudah dikompres. Jadi manfaat 8 gelas teh itu bisa dipakai di dalam satu suplemen si green tea ini satu saja. Jadi yang bagi teman-teman merasa senang ngeteh, masa harus 8 gelas, nanti yang ada gigi kuning. Jadi yuk kita gunakan suplemen-suplemen pembantu ini agar kita nggak overeating. Nah, masalah overeating sendiri ini itu ada di jurnal NCBI yang judulnya adalah The Neurobiology of Overeating. Jadi di sana dijelaskan bahwa overeating adalah makanan yang super besar dan super sulit dikendalikan. Jadi biasanya makanannya itu hanya karena emosi atau karena kelebihan berat badannya serius. Jadi semakin kita berat badannya, semakin keinginan makan itu semakin besar. Atau juga adalah penyakit diabetes. Semakin kita ada diabetes, semakin kita nggak bisa menahan lapar kita. Ya, jadi mulai teliti apakah ini benar-benar kita perlu makanan atau hanya mind kita. Jadi kita bisa tahu kita sakit atau tidak. Nah, cara untuk mengetahui apakah kita overeating atau tidak adalah, yuk kita jawab pertanyaan ini. Kita tetap ingin makan padahal kita tidak lapar. Jadi pada jam-jam tertentu kita pengen ngemil, pengen cari sesuatu nih ya, mulutnya bosen. Nah, ingat, itu adalah bosan yang membuat kita menjadi overeating. Itu salah satu ciri yang mengatakan bahwa kita overeating. Atau kita selalu mikirin makanan. Misalnya baru aja makan, kita udah mikir nanti malam makan apa ya? Atau misalnya kita sudah langsung membayangkan, kita lihat wishlist kita banyak banget isinya makanan melulu. Nah, itu juga ya, kita selalu tidak bisa melepaskan keinginan akan makan. Lalu kadangkala sering makan diam-diam supaya nggak kelihatan orang. Jadi malu ketahuan orang makan mulu, terus diam-diam kita makan, itu udah salah satu masalah besar juga. Lalu apakah
kita saat makan, kita merasakan sakit atau sangat-sangat kenyang, baru bisa berhenti. Jadi kita makan, lalu kalau udah benar-benar penuh perutnya, kita baru bisa berhenti. Jadi mungkin orang yang menyebut adalah tidak mengenal kata kenyang. Nah, atau juga adalah kita makan pada saat rasa sedih, tertekan, atau stres. Itu emotional eating banget, dan itu adalah salah satu contoh dari overeating disorder. Lalu yaitu, nah bisa nggak sih kita batasin makanan kita? Jadi kadangkala misalnya kita udah tahu makanan kita ini sangat banyak, lalu bisa nggak dipotong separohnya gitu. Nah itu juga salah satu, kalau kita tidak sanggup, itu adalah salah satu contoh dari eating disorder. Nah, masalah dari itu semuanya, bahayanya adalah akan terjadi kegemukan ya, atau obesitas. Lalu berisiko pada penyakit-penyakit seperti stroke, jantung, diabetes. Dan juga akan mengganggu mental kita. Hati-hati loh, sering makan itu mengganggu mental kita. Jadi kita akan merasa stres, depresi, cemas, bahkan insomnia atau nggak bisa tidur. Yang berikutnya lagi, ini yang selalu kita takuti, terjadi inflamasi kronik karena berlebihan berat badan. Hati-hati, karena kita terlalu berat badannya, pada saat kita melangkah terjadi inflamasi. Pada saat kita terantuk sesuatu terjadi inflamasi yang kita tidak sadari. Dan inflamasi berkelanjutan hanya akan menyebabkan penyakit-penyakit yang saya sebut penyakit bunuh atom, yaitu kanker ataupun autoimun. Ini adalah tips-tips dari saya untuk mengurangi overeating ini. Yang pertama adalah sudah pastinya kita periksa makanan kita apakah mengandung karbohidrat atau gula. Ya, karena itu adalah pemicu terbesar kita menjadi overeating. Yang kedua, jangan lupakan bala bantuan berupa suplemen MCT, green tea, atau resveratrol. Ya, yang ketiga adalah bagi anak-anak nih, kalau dia agak kayaknya cranky melulu gitu, makan melulu. Nah, ini dari orang tua sudah harus mulai mengingatkan, jangan anak-anak malah terus diberikan makanan. Jadi diberilah sesuatu yang kegiatan-kegiatan agar dia lupa mengenai makanan ini, dan lambat laun dia akan lupa. Jadi jangan, memang harus agak keras hati ya, untuk anak-anak ini kita harus keras hati untuk membuat agar dia melupakan rasa laparnya itu. Ingat, emotional eating. Jadi udah pasti rasa lapar itu dari mind dia ya. Semoga bermanfaat, dan ingat, ini adalah proses jangka panjang, tidak bisa kita lakukan 1-2 hari selesai. Nah, bagi yang memerlukan teman untuk pendamping atau untuk berdiskusi langsung dengan saya, bisa bergabung di Telegram gratis ini ya. Gratis ya, udah bisa bergabung di sana, bisa diskusi langsung, dan juga banyak pendamping yang sudah saya siapkan untuk mendampingi secara gratis karena proses ini tidak mudah. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be beautiful, be healthy, be successful and strong with Maniken.